Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ngura Bagus. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara beternak lobet yang baik dan benar. Nah, buat yang baru bergabung di channel ini, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe dan loncengnya ya. Nah, bukan maksud menggurui ataupun mengajarkan, hanya sekedar sharing tentang bagaimana cara merawat lobet yang baik dan benar. Nah, untuk tips yang pertama, pilihlah lobet jantan dan betina tentunya yang sudah terbukti. Nah, jika sudah, kita tempatkan lobet jantan dan betina tersebut di kandang kotak. Nah, alangkah baiknya kita memilih lobet jantan dan lobet betina tersebut dengan usia yang sudah di atas 9 bulan. Karena kenapa? Karena lobet yang sudah di usia 9 bulan itu atau di atasnya sudah berada di usia birahi mapan. Nah, jika sudah, kita bisa menempatkan di sangkar kotak dengan glodok. Glodok tersebut kita langsung saja isikan sarang ya teman-teman. Kita isikan sarang. Setelah itu kita biarkan lobetnya menyusun sendiri. Nah, untuk penunjang birahi kita bisa menggunakan kangkung dan jagung. Kita bisa juga menambahkan di milletnya, kita bisa menambahkan narisid. Nah, untuk air mineral kita bisa menggunakan air keran biasa dan juga bisa ditambahkan dengan vitamin breeding yang banyak dijual di toko-toko. Nah, alangkah baiknya sebelum teman-teman beternak lobet, sepasang lobet tersebut alangkah baiknya dimandikan agar lobet bisa mudah beradaptasi. Nah, untuk bahan sarangnya teman-teman bisa membelinya di toko-toko burung atau bisa juga menggunakan kulit jagung. Kulit jagungnya dipotong kecil-kecil agar tidak membelilit kaki anakan burung. Teman-teman juga bisa menggunakan rumput kering. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Nah, untuk penempatannya teman-teman bisa menempatkan di ruangan yang sendiri. Jika teman-teman tidak mempunyai ruangan tersendiri, teman-teman bisa menggunakan tempat di luar ruangan, dan tempat tersebut terbebas dari sinar matahari langsung dan hujan ya teman-teman. Dan tempat tersebut atau kandang lobet itu kita tempatkan di atas kepala kita agar lobet merasa nyaman. Nah, jika lobet sudah terpantau kawin, misalnya dalam jangka 1 minggu rawatan, kita bisa stop pemberian kangkung. Kita bisa memberikan jagung seminggu 2 kali saja, dan narisidnya kita tetap berikan. Jika teman-teman menggunakan vitamin breeding atau obat penunjang birahi, kita stop juga. Karena kenapa? Karena jika lobet yang sudah kawin, maka dia akan bertelur. Jika lobetnya sudah bertelur, teman-teman tetap berikan pakan atau minuman penunjang birahi, dia akan memecah telurnya. Atau karena birahi yang memuncak, dia tidak mau mengerami telurnya, dia akan kawin ya teman-teman. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Nah, jika sudah, kita bisa sekitaran setelah kawin, sekitaran 2 mingguan kita bisa cek telurnya, atau kita buka glodoknya apakah sudah bertelur atau belum. Jika sudah bertelur, kita bisa senter telurnya. Jika telurnya putih atau putih saja, biarpun itu berat atau biarpun itu ringan, itu artinya tidak isi ya teman-teman. Jika telurnya kuning saja, itu teman-teman buang saja. Biarpun itu ringan, biarpun itu berat, kita buang saja. Nah, jika telurnya teman-teman center itu isi seperti urat-urat, teman-teman taruh kembali di dalam glodok, biarkan induk mengerami. Nah, satu hal yang paling penting, jika teman-teman ingin menyenter telurnya
alangkah baiknya dengan pelan-pelan teman-teman, agar tidak terkocok. Nah, jika nanti teman-teman center, teman-teman kekocok, embryonya bisa mati atau enggak, anak-anak itu nanti bisa mati ya teman-teman. Jika teman-teman lobetnya sudah terpantau bertelur, telurnya nggak isi itu kita buang, telur yang isi kita diamkan sekitaran 21 hari atau 23 hari. Kita baru cek kembali. Jika telur tersebut sudah menetas, barulah kita berikan jagung setiap hari. Hanya jagung setiap hari. Tapi jika kangkung bisa sesekali saja. Nah, untuk makanan jagung ini berfungsi untuk meloloh anak-anaknya. Jika tidak jagung, millet pun tidak cukup untuk meloloh anak-anaknya. Nah, jika lobet sudah menetas sekitaran anak-anaknya sudah 2 minggu, jika teman-teman ingin melolohnya sendiri, teman-teman bisa menyiapkan inkubator. Inkubatornya teman-teman bisa beli di Facebook atau di kios-kios burung, mungkin ada yang menjual. Teman-teman bisa membelinya dan menaruh anak-anaknya di inkubator dan bisa diloloh sesuai dengan kemauan anak-anak lobet tersebut. Pagi lapar, pagi loloh, siang lapar, siang loloh, malam lapar, malam loloh. Tergantung dengan kelaparan anak-anak burung tersebut. Nah, jika teman-teman ingin lolohan indukan, itu teman-teman bisa membiarkannya saja hingga bisa makan sendiri, baru dipisah. Jika teman-teman ingin lolohan indukan, bisa mengalami banyak kekurangan dan juga banyak keuntungan. Nah, keuntungan dalam lolohan indukan ini, lobet jadi terbebas atau terhindar dari penyakit, terutama senot. Karena banyak lobet baby ataupun cindil-cindil itu sudah terkena senot. Nah, yang kedua itu lobetnya, untuk kekurangannya lobet jadi gerabagan atau takut pada manusia. Setelah itu lobet akan cepat mandiri jika lolohan indukan, lebih cepat besar. Kalau lolohan manusia itu memang agak lama, agak beda sehari mungkin ya perkembangannya. Tapi jinak ya teman-teman, mau berani dengan manusia. Nah, untuk lolohan manusia itu kita lebih cepat untuk menternak lagi lobetnya, itu lebih cepat lobetnya lagi bereproduksi. Jika teman-teman lolohan indukan akan lama, karena kita menunggu anakan makan sendiri, keluar glodok itu ya teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu sharing dari saya Ngurah Bagus. See you next video and bye.